Oke, sahabat BTV masih bersama saya di obrolan politik. Tadi sempat menyinggung sedikit nih bagaimana sih perjalanan Pak Budi hingga bisa bergabung di Partai Kebangkitan Nusantara. Boleh nggak? Ya, silakan. Bagaimana Pak? Nah, saya mulai berhenti di dunia politik itu mulai dari tahun 2014 itu saya sudah terakhir itu untuk 2014 menjadi ya? seorang anggota dewan sampai 2009. Setelah saya 2016. nggak di DPR itu saya diangkat saya diangkat direktur utama perusahaan daerah Provinsi Bengkulu selama 4 tahun. Artinya sudah lumayan lama nih vakum di dunia politik. Itu selama 4 tahun. Pas tahun 2019 saya betul-betul vakum betul di dunia politik dan saya terjun ke dunia bisnis. Memang awal hidup saya dulu waktu masih bujangan saya memang orang bisnis. Di bisnis ya Pak? Bisnis. Nah, sudah itu saya fokus, saya dunia bisnis yang berbau dengan para petani. Saya bisnisnya itu kopi. Kopi. Tahu-tahu pada 2021 saya didatangi oleh kawan saya dan sahabat saya dan kebetulan dia juga sahabatnya Anas Ubaningrum. Dia minta tolong saya untuk menjalankan atau memegang PKN Partai Kebangkitan Nusantara ini untuk Bengkulu. Artinya itu salah satu alasan Pak Budi yang sudah lumayan lama sekali vakum di dunia politik sehingga sekarang mau terjun lagi di dunia politik. Karena yang datang ini atas perintah kawan saya, sahabat saya, yang waktu itu masih di Sukamiskin. Nah, itu barusan dia keluarkan tanggal 11 kemarin April. Nah, saya ikut menyambutnya waktu dia keluar dari itu. Nah, itu cerita awalnya. Itu saya didatangi masih ingat saya catat, 3 November 2021. 3 November 2021. Padahal berdirinya PKN itu 28 Oktober 2021. Iya. Sempat ragu tidak untuk terjun ke dunia politik lagi? Enggak saya udah bukan berpengalaman, karena jiwa saya ini jiwa masih pergerakan, jadi jiwa aktivis itu ada. Dan yang mendatangkan itu orang-orang aktivis. Orang-orang aktivis. Dia udah tahu. Jadi walaupun lama vakum, tapi jiwanya masih jiwa aktivis seperti itu. Nggak perlu lagi menganalisa gitu, mempertimbangkan. Siapa ini yang bawa? Partai ini siapa yang bawa? Gitu kan. Kalau yang bawa ya bangsa yang spekulasi ya saya nggak akan mau. Tapi ini yang bawa siapa? Yang membentuk siapa? Saya udah yakin. Oh, ini orang-orang orang yang punya jiwa kenegarawan, jiwa untuk bangsa itu tahu. Makanya saya langsung tangkap itu aja. Itu. Kalau untuk keyakinan udah kelihatan sekali nih secara BTV, keyakinan Pak Budi udah 100% bulat sekali ini ya begitu Pak ya. Yakin sekali terkait dengan Partai Kebangkitan Nusantara sebenarnya ini. Malu udah umur 50 ke atas ini kan harusnya ngasih kesempatan anak muda. Tapi jiwa mudanya masih mau bergejolak harus langsung semua, kan harus diimbangi berapa persen gitu. Tinggal kita menyalurkan dan memberi ilmu kembali untuk meneruskan. Ini seharusnya udah mundur pelan-pelan gitu. Tapi maju lagi. Maju ya, tujuan maju saya bukan untuk ambisi apa, tapi memberi manfaat kepada generasi muda. Benar. Politik itu penting. Jadi tidak hanya anak muda dan orang tua saja gitu ya, tapi misalnya bergabung nih orang tua dan orang muda. Ini gimana nih orang tua, orang muda? Ini di kami ini banyak. Di kami ini banyak mudanya. Banyak yang muda dan juga tadi salah satunya banyak perempuan juga ya caleg dari PKN ini. Ya, cerdas-cerdas sekarang perempuan. Jangan sembarangan meremehkan perempuan. Benar, setuju. Karena saya perempuan. Iya, bukan saya bela pembawa acaranya. Tapi saya itu hasil survei gitu. Saya melihat dan saya keliling itu, udah cerdas. Walaupun di dusun apa? Di desa ya. Di desa. Desa itu pintar-pintar. Jangan diremehkan. Karena pengaruh teknologi. Orang udah melek. Udah bisa belajar semua. Iya, udah melek. Jangan nggak boleh di nomor 2 kan. Saya pun nggak setuju. Ibu saya perempuan, saya hormat dengan ibu saya. Benar. Nah, jadi ibu saya seorang perempuan dan saya harus hormat juga dengan perempuan. Nggak boleh. Nah, ngomong-ngomong dengan seperti ini nih, artinya pemimpin ya, seorang pemimpin ini apa sih ciri khasnya atau yang harus dimiliki nih Pak? Kalau menurut dari Pak Budi sendiri, apalagi Partai Kebangkitan Nusantara ini kan dimiliki apa itu? Tadi hormat terhadap perempuan nih, orang tua saya begitu. Biasanya pemimpinnya harus memiliki sifat apa begitu menurut Bapak sendiri untuk memimpin apalagi ini di dunia politik? Ya harus punya sifat yang bisa dipercaya. Percaya. Sudah itu amanah. Bertanggung jawab juga ya Pak.
Gitu. Makanya saya alhamdulillah saya selalu dulu tuh saya dipindahin dapil-dapil. Saya selalu dapat. Selalu ya Pak. Harus Selalu memiliki Iya, kepercayaan iya. walaupun Dan satu di apa? mana-mana pun. Harus yakin, sudah itu harus niatnya. Niat dulu. Gitu. Kalau niat kita nggak bagus ya Tuhan nggak akan. Artinya kalau sudah yakin Pak Budi sudah siap bertanggung jawab atas Partai Kebangkitan Nusantara. Iya, tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Nah, kamu ya. mau Pak Budi, kamu mau megang PKI ini untuk apa sih niat Iya. kamu? Yang tahu kan kita. Yang tahu Bapak. Iya. Kalau orang nanya kan bisa aja ngawur-ngawur saya. Iya benar. Tapi yang tahu kan kita. Cukup Kita disimpan aja iya, nih di dalam niat hati kita ini. Ya. Ya insya Allah lah kalau niat kita bagus, Allah pasti ngasih jalan bagus juga dan dipermudah. Ini buktinya. Belum 1 tahun partai saya sudah lolos jadi peserta pemilu. 7 Januari disahkan oleh pemerintah sebagai partai politik. 14 Desember 2002 sudah sebagai peserta pemilu. Ada partai yang sudah punya anggota dewan, sudah punya baik di provinsi maupun di kabupaten dewan, tapi tidak lolos. Ya. Tapi Nggak perlu PKI saya bisa sebutin. lolos Nah, seperti saya itu bisa ya. lolos. Nah, bayangin gimana itu? Ya, niat semua. Jadi niat seluruh pimpinan PKN dari pusat sampai ke daerah itu sama mungkin. Tulus intinya. Ya tulus itu kan bisa dijabarkan gimana. Iya, banyak artinya Iya, seperti Pak. tujuannya Yang kan tahu apa? hanya Pak Budi nih, Iya. niat dari Ya, Pak enggak, Budi. masing-masing yang niat. masing-masing dia ternyata Karena ada kadang-kadang yang tahu gitu. mau jadi pimpinan, wah saya mau jadi ini. Nanti dijadikan kejem. Kejem. Apa itu Tidak siap mempertanggungjawabkan Iya. omongannya tadi seperti itu. Itu yang bahaya, Iya, akhirnya rakyat iya. kecewa. Kalau seperti itu artinya Pak Budi siap nih seandainya nanti Pak dari caleg dari kontestasi politik 2024 ternyata yang maju banyak PKN seperti itu ya Pak. Alhamdulillah, Nah, ini doa. siap nggak Amin. mempertanggungjawabkannya? Ya, pasti. Pasti. Karena ada tujuannya. Kan? Oke. Yang Anda pasti kalau mau tahu buku Ya. sejarahnya pimpinan-pimpinan PKN sekarang itu kan bukan orang sembarangan, Benar, orang-orang benar. religius semua seperti Anas. Anas bisa dipenjara karena ada fitnah. Sampai sekarang belum terbukti. Benar. Makanya sama pemerintah diberi keringanan dari 14 tahun penjara dikurangi 6 tahun. Jadi ada di penjara 9 tahun. Ya keluar. Nah, mungkin insya Allah ke depan ini dia akan melakukan PK kedua. Iya. Bahwa dia tidak pernah melakukan yang dituduh selama ini. Ya sudah, kalau itu terbukti, Iya. ya udah dia bebas, dia bisa ditunjuk sebagai pejabat publik dan dia bisa hak politiknya bisa bersih lagi. Benar. Artinya kalau Pak Budi sudah menyatakan ini siap dan siap bertanggung jawab juga jika nanti banyak PKN yang memimpin nih Pak. Amin. Amin, seperti itu. Semoga nanti bisa terbukti nih Sana BTV karena di dunia politik ini seperti yang kita lihat di televisi pun ya Pak ya, di media sosial yang serba canggih, dunia politik ini banyak pro dan kontranya. Iya, pasti. Seperti itu. Nah, kalau untuk tahapan dan mekanisme di KPU sendiri Pak, kembali lagi ke tema kita, itu bagaimana menurut dari Pak Budi sendiri? Ya kadang-kadang ada mudahnya, ada susahnya. Ya tergantung kita yang Banyak bawa. mudahnya atau banyak susahnya Ya, nih? tergantung kita yang Tergantung. bawa. Oke, Bawanya oke. kalau kita bikin susah, susah sendiri kita. Anggap itu mudah, kita jangan usah ngomel-ngomel, Iya. pelajari apa sih maksudnya. Kan Iya. selamanya ada banyak buku, baca aja. Oh ini. Yang terlalu belum apa-apa belum baca banyak protes ya mereka nggak tahu baca isinya itu. Iya. Sebelum protes, sebelum bertanya Cari baca tahu dulu. dulu, cari tahu dulu, Jadi iya. kalau melakukan apa minta pertanyaan dia itu sudah berbobot. Jadi nggak sia-sia yang kita sampaikan karena kita udah tahu. Udah tahu. Gitu loh. Jangan kita udah malas baca langsung protes. Langsung Jadi kita protes. bikin orang pusing, berdebat kusir ndak karuan. Bener bagus juga keluar. Tapi saya lihat ini Sana BTV ya, Pak Budi ini enjoying banget orangnya seperti itu ya. Jadi semuanya kayaknya Aduh, saya diangkat-angkat nanti saya jatuh. enjoying banget. Kenapa? Karena dari tadi saya tanya Bapak selalu jawabnya enjoy. Tentu ada tantangan, kesusahan selalu jawabnya tentang enjoy. Artinya nanti ini sudah sangat siap untuk maju ya di kontestasi politik di 2024. Kita doakan saja semoga PKN nanti bisa ikut memajukan Kota Bengkulu karena pertama kali ada di Bengkulu. Iya, Benar ya Pak? Betul. Betul sekali. Pertama kali ada di Indonesia. Pertama kali ada di Indonesia dan di Bengkulu. Iya, di Bengkulu juga ada 38 provinsi dengan dulu 34 provinsi. 34 provinsi itu ada semua dengan 540
514 kabupaten kota itu ada semua. Ada semua PKN. Artinya sudah menyebar di mana-mana. Iya. Tidak hanya di media sosial saja. Ini juga sudah salah satu bukti dari Pak Budi bahwa bisa nih memperkenalkan ke masyarakat karena di setiap daerah sudah ada PKN tadi Pak ya. Tergantung masyarakat mau percaya apa enggak kalau kita diberi amanah. Gitu. Silakan masyarakat pilih, kan saya tidak juga nggak mau memaksa masyarakat pilih. Masyarakat kan sudah pintar-pintar. Benar. Pintar-pintar. Udah cerdas. canggih semua sekarang. Sekarang pemilih cerdas harus diingat. Iya. Jangan sembarangan ngomong, jangan sembarangan buat janji. Udah Benar. cerdas. Karena apalagi di zaman era digital ini rekam jejak digital tuh susah dihapus ya Pak. Iya. benar. Hati-hati. Oke. Saya itu enggak bodoh sekarang, udah cerdas. Saya sekali lagi ngomong udah cerdas. Sudah cerdas. Karena netizen banyak di mana-mana nih Pak. Iya. Ini kita lagi nonton juga ada netizen politik nih pasti di sini. Oke. Terakhir Pak Budi, pesan dan kesannya sudah ngobrol di dunia politik dan nanti pesan politik atau yang lainnya untuk Sanaba TV di obrolan politik ini nanti tadi bagaimana? Ya pesannya kita jalankan mana yang kita punya keyakinan dengan Benar. Terus kalau kesan kita ya terhadap masyarakat, berilah kepercayaan kepada masyarakat. Iya. Jangan kita memberi janji-janji yang nggak benar. Iya. Makanya buktikan, saya katakan sekali benar. buktikan yang akan berbicara. Jangan bicara yang bukti. Iya. Bisa bohong, bisa. Ini menjadi satu kesan dan pesannya itu tadi Pak ya, di dunia politik zaman sekarang ini kita buktikan aja. Jangan banyak bicara, tapi biarkan bukti berbicara seperti kata Pak Budi. Jadi quotes baru nih boleh dicatat Sanaba TV. Oke, baik nih Bapak, terima kasih sudah mengobrol bersama saya di obrolan politik. Saya tunggu nih Pak, semoga nanti kita berjumpa lagi, PKN bisa ikut membangkitkan Bengkulu juga ya Pak. Oke, Sanaba TV, jangan lupa saksikan terus berbagai siaran menarik hanya di BTV Beken. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.